diproyeksikan kembali ke Sumba. Sumba kan ya? Nah, kita andaikan. Di Sumba itu kehidupan sosial masyarakatnya kurang baik. Maka kita akan putus dia untuk memperbaiki kehidupan masyarakat Sumba. Karena kurikulumnya harus rekonstruksi sosial. Selain dia dapat kesana benar-benar menjadi teladan, menjadi perubahan misalnya. Nah gitu, itu jadi kurikulum. Jadi sekarang ini tidak lagi salah satu diambil. Sekarang ini sudah semuanya diambil. Nanti penekaninnya tergantung kebutuhan. Makanya kita ada belajar pengetahuan, ya kan? Ada belajar juga sikap, karakter, ya kan? Ada belajar keterampilan khusus, kemampuan ideologinya, ada belajar keterampilan. Jadi Anda itu mesti memiliki minimal 3 pengetahuan, karakter, keterampilan. Itulah namanya kompetensi. Salah satu tidak ada, itu namanya bukan kompetensi. Orang pintar, kemudian keterampilannya banyak, bagus, karakternya buruk, itu bukan kompetensi. Kenapa bukan kompetensi? Karena dia akan merusak. Kalau kompetensi itu kemampuan yang membuat masyarakat menjadi baik, ya, membuat bermutu. Jadi kalau Anda ini pintar, nggak usah sombong juga. Terampil, nggak usah sombong juga. Mesti lihat, Anda berkarakter nggak? Hati Anda ini membangun masyarakat atau tidak? Ya kan? Itulah sebabnya di KSM ini kan semuanya dilihat. Apakah Anda berkarakter? Kalau Anda tidak berkarakter, maka Anda nggak bisa bangun bangsa. Anda nggak bisa bangun masyarakat. Untuk apa pengetahuan baik, keterampilan bagus, hatinya rusak? Jadi teroris kan? Ya, teroris kan gitu kan? Pengetahuannya tinggi, keterampilannya tinggi, hatinya menghancurkan. Kita tidak menciptakan teroris, kita menciptakan orang-orang yang punya kompetensi. Ya. Jadi Anda mesti tahu. Jadi kalau mau belajar, jangan yang penting saya tahu kok, enggak. Saya mesti punya pengetahuan, saya mesti punya keterampilan, saya mesti punya karakter. Kalau karakternya buruk gimana Mbak? Ya, gitu ya. Nah itu dia. Kira-kira gambaran besarnya kurikulum itu seperti itu. Nanti saya akan jelaskan lebih ke masalahnya. Silakan. Nah, kita pernah dengar kerangka kualifikasi nasional Indonesia. Ada yang pernah dengar? Pernah dengar SKKNI? Ya juga. Waduh, gimana nih? Ya. Kan dari SMP ada ke KKN. SMP itu level KKN-nya 1. SMA level KKN-nya 2. D1 3, D2 4, D3 5, D4 atau sarjana 6. Ya kan? Itu. Profesi 1 7. Profesi 2 atau magister 8. Doktor 9. Kita tahu nih, ya. Kalau Anda nggak tahu ini, nanti Anda nggak bisa bekerja dengan baik. Ya. Banyak orang nggak bisa bedakan itu saya selesai doktor, tapi nggak tahu disertasinya seperti itu. Ya. Mudah-mudahan tidak terjadi di sini, makanya saya gemes melihat di skripsi, disertasi, tesis. Ah, jelek, udah nggak usah lah kalau nggak bisa, gitu kan. Cari yang lain. Ya. Makanya saya mengerti kenapa pemerintah memang tidak mewajibkan, karena karya akhir itu dibuat untuk mengukur kemampuan luaran apakah sesuai dengan profil lulusan yang ditetapkan. Karena itu skripsi hanya salah satu. Proyek magang segala macam itu adalah pilihan-pilihan lain. Tapi banyak yang susah harus bisa motor, nggak sebagai sesuatu. Tapi saya kan sarjana musik, terus saya disuruh buat skripsi. Maksudnya gimana kamu tamat sarjana musik dan buat skripsi? Masih ada motor juga ya.
adalah kebijakan untuk meningkatkan mutu perguruan tinggi. Di gereja-gereja itu nanti saya akan salah satu kenapa saya mau kembali ke SDT. Nah, setelah konferensi kurikulum saya buat, saya menggelontorkan suatu ide yang sekarang saya sedang kerjakan di berbagai pendidikan tinggi, yaitu integrasi pendidikan luar gereja dan pendidikan tinggi. Terus saya melihat kualitas SDM Kristen makin lama makin menurun. Kalau tidak ada integrasi ini, saya khawatir lebih mengerikan naik ke depan. Karena itu saya mulai teriak dengan asosiasi, saya kumpulkan ketua-ketua semua. Lalu ketua semua meledak tercetak. Seberapa hebat sih model? Tidak mungkin. Bisa nggak Anda mengajar warga gereja Anda dengan hanya kemampuan saudara? Tolong pikir-pikir kerjasama dengan SDT. Tidak ada tuh. Belum nemu. Kalau bisa di jalan itu kan. Iya, saya udah terus di dari mana tuh? Ya mau benar kan tidak logis lah. Ya kan? Cuma satu orang, dua orang kan? Kan pendeta kan cuma satu orang kan? Kalau kita sini kan yang ngajar banyak kan? Macam-macam kan? Kalau yang ngajar satu orang, Anda hanya di bawah satu orang itu. Ya kan? Tapi kalau yang ngajar 10 orang, Anda bisa lebih pintar dari yang masing-masing 10 orang itu. Kan 10 orang yang ngajar. Jadi jangan mau belajar hanya satu orang. Ya. Kalau kita punya orang tua belajar satu orang, ya orang tua kita kan satu. Gitu. Orang tua kita banyak baru. Kan nggak mungkin kita belajar dari yang banyak. Tapi kalau belajar dari banyak orang itu baik. Jadi jangan tutup diri untuk belajar. Maka itu ikutilah seminar, ikutilah workshop ya. Nanti kita buat juga supaya Anda punya wawasan yang luas ya. Itu yang sedang saya promosikan. Pendidikan formal non formal. Jadi itulah sebabnya kami membuat hybrid. Gereja-gereja saya terobos ke mana-mana. Kenapa? Saya ingin menghapus pandangan yang mengatakan saya bisa membangun gereja, saya tidak pernah sekolah tinggi teologi. Karena Anda bangun gereja pasti Anda belajar teologi dan menghina kami. Lebih baik Anda belajar lebih banyak dari kami supaya lebih baik gereja Anda gitu kan? Nah, seperti itu. Jadi kita arahkan seperti itu. Jadi di gereja-gereja itu kita buka kelas-kelas hybrid. Nanti karena saya bayangkan juga di Papua. Di Papua itu kalau semua datang sini kan kasihan. Berapa banyak? Berapa dari Papua? Nggak ada. Oh iya. Kasihan kan? Kalau saya buat kelas Papua bagus kan? Bagus kan? Ada orang yang belajar di sana kan? Kalau di Papua kan nggak perlu hanya sedikit dan datang kan? Boleh datang sini, nggak boleh. Maksudnya kan lebih banyak orang bisa ngajar di sana kan? Saya udah ke Papua, saya udah ke Maksina, saya udah ke Bali, saya udah ke Bali, gereja nomor 2 yang didirikan di Papua, yaitu Elim Kuali, Bali. Saya udah pernah ke Bali. Saya udah pernah buat seminar misalnya juga banyak ya. Kalau orang selalu bilang, satu lagi, saya udah melatih ratusan guru yang mengajar di Papua. Nah, saya nomor dulu. Mereka mengajar di Papua kan, kemudian kan susah pendidikannya kan, di mana diajarnya? Nah, sekarang saya membuat kelas, saya beli supaya mereka sambil dia mengajar di Papua, kan belum tuh lagi belum kita juga apa, mereka juga belajar teologi. Ketika mereka lulus, mereka baru. Jadi saya membuat kesempatan kelas-kelas untuk tenaga Kristen. Jadi bukan hanya ini, saya membuat kesempatan di mana SDM Kristen ini meningkat dengan luar biasa. Karena saya dalam sendiri, kan sebelum ke teologi di manajemen keuangan, kemudian ambil S1 teologi, ambil S2 teologi di sekolah, dan tentu saya ambil dokter di beberapa karena kecewa, guru-gurunya aneh-aneh, dan saya ambil di Universitas Negeri Jakarta. Itu bukan teologi, tapi penelitian di sini. Kalau itu makanya saya bersyukur lah. Kalau di sekolah tinggi agama Kristen di SDT di Indonesia mungkin baru saya yang tambahkan dokter penelitian. Jadi kalau saya memanfaatkan
kemampuan saya ini, saya bisa kaya. Sangat mungkin gitu ya. Cuma saya nggak suka kalau tidak berdampak sama. Ya. Kalau berdampak sama, saya ini gaji besar, tidak perlu repot-repot dan membeli rumah. Tapi saya nggak mau. Saya mau berdampak di mana sekedar hanya mencari uang gitu ya. Terus sampai sekarang juga sudah percaya saya. Jika dia tidak takut ya, dari segala sesuatu harus punya entusiasme, punya kebutuhan, ya, percaya Tuhan. Oke? Nah ini dia peningkatan kualitas tenaga kerja Indonesia termasuk di pendidikan ini. Saya tuliskan. Kemudian juga ada dua hal. Jadi PAK dengan teologi tidak boleh sama. Karena PAK kan beda dengan teologi. Tapi boleh teologi belajar PAK. PAK belajar teologi. Itu namanya lebih bermanfaat. Anda punya kemampuan teologi, Anda punya kemampuan mengajar PAK yang baik. Tapi ketika Anda di luar, Anda bisa khotbah, Anda bisa mengajar, di kelas pun oke, di gereja pun oke, gitu kan? Betul nggak? Betul. Nah seperti itu. Makanya nanti kita akan buat micro teachingnya, pelatihan-pelatihan metodologi dengan pelatihan-pelatihan khotbah ya. Gitu ya, supaya nanti khotbahnya kita lihat dalam kita. Itu dapat kita dapat hal seperti itu. Oke? Sekarang langsung lagi. Nah, kuliah Anda itu 2,5 tahun loh di kampus utama. Jadi saya nggak main-main mengatakan 3 tahun itu, nggak main-main. Kalau peraturan yang baru dikatakan 8 semester. Nah kemudian kalau ditekan itu semester antara saya buat kelas semester antara lumayan banyak juga. Daripada Anda libur 1 bulan gitu, lama kan? Ya, tapi yang mau libur 1 bulan silakan. Tapi yang mau lebih cepat 3 tahun silakan. Kita tidak maksa. Namanya juga kampus merdeka. Ya kan? Jangan ada bilang begini, Pak bisa melarang kita itu. Enggak. Itu kan Anda tidak kuliah. Kalau kita libur berarti Anda sudah ambil kuliah, Anda tidak lihat. Tapi kan nanti Anda rumah sendiri. Nanti Anda setelah 3 tahun setelah di selama kan. Terus kalau harus kontrak seperti teman-teman yang lain kan. Nah ini kita nggak lagi. Anda tetap di sini. Ya. Jadi kemudian 1 semester di prodi yang berbeda. Jadi Anda ini boleh ambil kuliah dari teologi ke PAK. PAK ke teologi. Kalau benar ya? Yang teologi boleh ambil PAK. 12 S boleh. Yang PAK bisa ambil teologi. Tapi tergantung minat Anda. Ya. Nanti yang minat Anda. Karena itu nanti ada dosen yang membimbing Anda. Ya. Sehingga nanti keluar ya kemampuannya lebih baik dibanding hanya 1 prodi. Oke? Jelas ya? Jadi bentuknya apa? 1 semester di prodi yang berbeda. Ya. Jadi kuliah 2,5 tahun di kampus utama, 2 tahun di prodi yang sama, 1,5 tahun di prodi yang berbeda. Jadi Anda setelah 2 tahun, orang PAK bisa ngambil 1,5 tahun teologi, orang teologi bisa mengambil PAK 1,5 tahun. Itu jelas? Oh enggak? Mau. Iya kan? Biar beragam gitu kan? Apalagi saya sudah hire doktor teknologi pendidikan. Itu kan Pak Monde itu CSP, dia doktor teknologi pendidikan dari BSD. Itu jalan juga. Tarik di sini. Kalau riset itu penelitian riset, kita mungkin baru tahu. Kita baru saja lulus di penelitian dari BPK.
main-main. Kita nggak iseng-iseng lah, kita kerja keras. Gitu ya, jadi dalam pikiran, kalau bisa saya ini sebenarnya sudah harusnya atau menjadi presiden. Tapi kan karena melihat ini dari situ universitas, saya sebenarnya ingin menjadikan STTIK sendiri salah satu sekarang proyek. Saya mengajar banyak STT di Indonesia, menjadi ketua penjamin buku di berbagai STT. Ya. Kemudian mereka tanya sama saya, kok bisa mana contohnya STT yang bapak pimpin? Gitu kan? Oh iya, nanti saya tawarin itu untuk pimpin STTIK gitu. Ya. Jadi targetnya 4 tahun lah. Maksudnya ya alumni tetap 4 tahun. Karena setelah 4 tahun mungkin aku sudah nggak sanggup lagi dari bikinnya, sudah di situ tuh ya, sudah jadi itu ya sudah lah, apa lagi target itu tercapai kan, ya. Mau ngapain lagi kan gitu kan, yang lain-lain juga aku dalam ikan, ya kan bilang saya kan banyak, ya bilang saya tuh kan saya bisa dari sekali lah ya, yang saya kerjakan, gitu ya, kita semuanya. Jadi gitu ya, kemudian 2 semester kuliah di luar kampus utama. Boleh loh. Jadi boleh 1 semesternya di prodi yang berbeda, 2 semester di kuliah di luar kampus utama boleh. Jadi Anda mau praktek, mau magang, boleh. Ya. Anda mau buat proyek riset, boleh. Ya. Oh, Pak, gimana nih skripsinya? Skripsi dipikirin, jadi bilang tidak wajib, skripsi terus gitu. Berapa SKS Pak kalau magang ini? 20 SKS. Belum ya, 20 SKS. Ada buat skripsi 6 SKS kan? Harus seperti itu. Tapi waktunya juga dikasih ya, saya itu waktunya. Karena 4 bulan itu 20 SKS. Tapi yang mau tetap skripsi silahkan. Yang masalah harus saya sih. Lalu kemudian kalau ada tidak tahu menjadi apa, dan kalau yang mau, tapi sebenarnya kalau yang mau kalau dia mengambilnya bukan skripsi, bukan saya yang diskriminasi ya, di skripsi dia ambil yang misalnya dia praktek, begitu dia selesai, nah dia bisa langsung program magister. Saya membuat percepatan, bisa digila ya bisa. Itu aja. Jadi ada yang mau langsung gitu. Kalau ditarik serius gitu ya. Tapi kita buat kemana-mana di sini nggak dapat perlakuan khusus gitu ya. Karena kan tempat ini kan yang menjadi utama kan. Ya makanya Anda kan nggak perlu bayar lagi. Nggak bayar skripsi kan. Terus karena Anda diharapkan belajar dengan sungguh-sungguh menjadi kader dari STTIK ini. Kalau saya sering sedih, Pak, saya berarti semuanya, saya begitu skripsi, nggak punya uang Pak. Kalau saya mesti jual tanah, siapa banget ya? Lulus juga belum bekerja kan? Apalagi belajar main-main, jual tanah, sama tidak sampai sudah. Kasih aja. Makanya jangan cari jasa, jangan dalam kompetensi kemampuan. Kalau kompetensi itu orang hargai. Ya seperti saya alami itu, alami saya butuh maju menjadi asesor. Orang dalam ini apa misalnya nggak bakal bisa jadi asesor? Itu bisa loh saya. Padahal saya memenuhi syarat dari sejak saya di tempat saya di SDM. Kemudian saya daftar sendiri. Lembaga dengan dari pendidikan ini sampai ada karena ada kompetensi gitu ya. Jadi kalau tidak ada kompetensi ya, nanti tidak bisa nih proyek di desa atau mungkin Anda nanti membuat pelayanan di desa gitu, perintisan jemaat. Jadi saya kompetensikan Anda mau gimana, mau perintisan jemaat, membangun gereja, boleh. Bertahun di sana dan kemudian diteruskan, ya, diteruskan langsung menjadi pendeta di sana ya,
yang teologi kan, yang Pak juga boleh, bukan nggak boleh yang Pak, tidak boleh, Pak dan teologi boleh, karena kan Pak belajar juga kan teologi kan, teologi belajar juga Pak kan, ini anda boleh, sini boleh, seperti ini ya. Kemudian juga, nah ini kalau ada yang suka usaha lah, dan kalau kamu bisa punya banyak mahasiswa nggak? Iya, kenapa? Kami mau kasih mereka modal kerja untuk usaha, bersih, iya. Dan saya tahu nih, anda usahanya apa gitu kan? Gitu kan? Di sini juga ada gitu kan? Ada yang mengatakan kita percaya. Nah itu model-model yang ada di luar. Ya, riset itu kan, studi independen, ya, dan kegiatan mengajar di dalam masjid. Kita mau mengajar di mana? Boleh. Tapi harus jam itu. Yang baru perusahaan atau main-main. Tahu nggak? Yang baru pembakaran sekolah-sekolah di main-main. Itu anak murid saya tuh. Anak murid saya tuh dia mengajar tidak sekolah itu dari pas dari itu. Tahun sampai tahun menengah. Habis itu kemarin ya, berbagi ini. Habis semuanya. Terus saya tanya, tidak tahu sih. Gimana kamu? Mau bayar? Oh, saya kembali lagi ke sekolah itu, gitu kan? Berarti tuh ya, luar biasa loh. Kan itu loh, dibakar gitu. Ini semua balik. Ya makanya dia begini. Jadi kita mesti berani itu loh, terbuka gitu, terobos kemana-mana gitu. Saya waktu kuliah, saya di Jakarta. Masuk di Malang, biasa orang Jakarta dulu nggak mau berubah KTP-nya. Saya tetap ganti KTP. Mimpi saya itu di daerah. Mimpi saya itu pergi ke daerah, bukan ke kota. Tapi teman-teman saya dari daerah ke kota-kota. Terus saya lulus sendiri juga, saya nggak dapat ke daerah yang terlalu kecil, tapi dapatnya di Bojonegoro. Ya. Nah saya marah dari Jakarta. Nah kemudian karena nggak berhasil ke dari daerah, setelah selesai saya ke Kalbar, daerah Landak, Kalimantan itu, daerah Landak itu ada sekolah Kristen Makedonia, kalau bulan sana, nah itu saya belajar untuk menjadi sekolah bulan. Dan saya gubernur Jakarta, bupatinya Cornelius jadi gubernur, nah itu saya melatih. Saya terus sering kesana. Karena saya melatih orang-orang di sana itu, anak-anak SMA yang cerdas, saya bawa pelatih olimpiade. Saya nggak diganti loh. Berbayar. Kalau saya bawa orang-orang itu, bayar mahal-mahal kan? Saya nggak dibayar. Dibayar itu terima kasih. Ya, memang saya senang aja gitu. Senang punya karya-karya gitu. Di Bojonegoro ada sekolah Kristen mati bangunannya, tapi sekarang masih nggak ada sih, nggak penting itu ya. Jadi cuma ada seperti itu ya. Jadi seperti ini ya. Jangan lupa ya, Anda nanti setelah semester itu, semester 5, Anda boleh pilih ya, mau praktek ya, boleh praktek, boleh. Selesai praktek langsung kan sudah selesai. Tapi Anda mau nanti kita kan punya proyek riset di sini. Ini udah selesai kan? Nah, nanti Anda udah di sini kita bersama. Apalagi teman-teman juga di beberapa teman saya awal itu semua orang-orang ya penelitian riset. Karena kita juga orang riset jadi susah untuk orang riset gitu. Jadi gitu ya. Dan memang kita memajukan itu. Jadi ada usaha penelitian sekolah minggu di sini. Dan bagaimana sekolah minggu. Karena mimpinya berdiri adalah sekolah minggu. Jadi saya mewujudkan mimpi. Walaupun ada bidang-bidang lain. Gitu ya. Dan waktu saya bicara dengan teman-teman saya, bagus itu Pak. Belum ada di Indonesia. Nah, yang belum ada yang berani. Kalau yang sudah ada, kita mau kita maunya lebih maju. Kalau itu nggak mau, itu bentuk yang kita.
Tujuan kita adalah menerobos membuat yang lebih baik lagi. Oke, seperti itu ya. Ini dia yang namanya seperti itu. Pengerjaan kurikulum. Penyederhanaan kurikulum bukan berarti membuat Anda tuh menjadi apa yang menjadi lebih mudah, bukan. Untuk mengukur apakah luaran atau Anda setelah tamat itu betul mempunyai kompetensi yang ditetapkan oleh SBT. Kan ada kurikulum kan? Di kurikulum itu biasanya ada visi-misi institusi, visi-misi program studi, profil lulusan. Profil lulusan berarti ada kemampuan kerja, kemampuan pelayanan. Kemampuan pelayanan ada bidang kajiannya. Bidang kajiannya turun ke mata kuliahnya. Setelah mata kuliahnya diajarkan, dicek apakah tercapai profil lulusan itu. Gitu ya. Dan nanti belajar lebih jauh lagi soal. Tapi kira-kira gambaran besarnya begitu ya. Seperti itu. Ada yang mau pertanyaan dulu sampai sini? Ya? Berapa lama saya dikasih waktu, Pak? Sampai jam 1, Pak. Sampai jam 1 ya? Cukup lama. Ya. Ada yang bertanya? Ayo, yang mau bertanya. Jangan takut-takut ya, dari kurangi nilainya. Apalagi yang semester Yang baru atas. boleh, yang lama juga boleh. Semester atas, tanya bagaimana? Yang baru boleh banyak. Jadi apa yang begitu? Tahu, Pak. Oh itu apa? Baik, terima kasih. Paul, Pak. Oh Pak, luar biasa. Bagus ya. Ini Pak, tadi Bapak sudah jelaskan bahwa di depan ini ada apa ya? Masih pertengahan ya Pak untuk semester antara. Nah di sini saya mau ini Pak, saya agak apa ya? Mungkin dari saya kalau menurut saya seorang mahasiswa mahasiswa kan kita lihat udah dari dulu sampai sekarang biasanya 4 tahun untuk S1, ada D3 untuk 3 tahun atau 2 tahun. Nah di sini kalau ditambah semester antara ini, semester antara ini, apakah mahasiswa itu dia paham tidak dengan materi-materi itu, dan begitu banyak mata kuliah yang diambil ya, bagaimana metode yang dipakai supaya bisa membuat mahasiswa itu mampu hadapi begitu banyak mata kuliah ini. Dan yang tadi itu pertanyaan pertama saya. Kedua, ini tadi Bapak ajukan bahwa untuk semester 5 bisa ambil misalnya untuk skripsi, tulis skripsi atau semester 6. Nah, di situ saya melihat bahwa ada dibilang bisa skripsi atau mengajar, dikasih magang. Nah itu Pak, kalau bagi saya sebenarnya saya maunya skripsi aja Pak. Ya. Dan kenapa itu Pak? Kalau kita yang praktek ngajar, apakah itu berapa bulan magang nih? Magangnya karena kalau di sini saya lihat sudah skripsi kita kan PPL lagi 6 bulan. Nah misalnya kalau ini kan kita magang terus nanti ditambah lagi PPL-nya atau bagaimana itu? Itu berarti waktu yang dipakai untuk magang sama PPL-nya itu bisa 2 tahun enggak? 2 tahun atau 1 tahun? Terima kasih.